belakangan memang ada satu, kita dengar ada upaya hukum dari Kejaksaan Agung, Oh iya, iya. terutama dari Jampitsus. 1 triliun katanya nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berbincang dengan Pak BW dan Mas Haris Azhar. Apa kabar Mas Haris, Pak BW? Baik, Mas. Alhamdulillah. Kita ingin ngomongin soal apa namanya itu, sekarang ini kan kita tahu nih Mas Haris, masalah tower-tower ini ya, tower-tower BTS ya. Iya. Yang itu kan banyak dibangun di area-area apa namanya yang belum terjangkau kan. Untuk agar jaringan-jaringan telekomunikasi bagus dan lain-lain. Tapi katanya sinyal-sinyal masih banyak jelek. Itu kenapa itu kira-kira Mas Haris? Mas Haris Iya. banyak info nggak itu ya? Nah, kebetulan memang beberapa bulan terakhir saya banyak coba cari informasi dari sisi soal perencanaan di level pemerintah dan juga pelaksanaan. Iya. Ini kan sebenarnya problem yang hari-hari dirasakan orang ya. Orang kan Iya. makin gandrung sama HP, Betul. sinyal itu jadi berkepentingan. Apalagi zaman COVID kemarin, kuliah yang nyangkut di atas pohon, cuma nyari sinyal di atas Iya. bukit. Dan memang ternyata satu, pemilihan lokasi. Yang kedua, soal teknologi. Dan yang ketiga itu seperti yang urusannya Bapak-Bapak sekalian dulu di KPK itu, Iya. soal pelaksanaan program pemerintah tadi itu. Nah, jadi dari sisi soal teknologi relatif udah bisa ditanggulangi. Ketersediaan teknologinya ada. Lalu kemudian soal pemilihan lokasi yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak daerah yang sebetulnya tidak gampang dilakukan pemasangan tiang BTS tadi itu. Iya. Nah, yang ketiga ternyata ini menyangkut duit yang besar. Ya, ini yang seru biasanya. Ini kalau udah sampai soal duit, Jadi pasti perhatian. seru kan? Iya, Jadi iya. perhatian. Nah, pemasangan ini setiap tiang itu ada harganya. Rata-rata itu kalau di luar Papua 500 juta. 1 tower gitu ya? Satu tower. Oke. Kalau di Papua itu angkanya bisa sekitar 1 M untuk satu tiang. Iya, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat karena memang kontur alamnya sulit. Mas BW dulu lama di Papua ngerti banget. Lalu juga soal situasi sosial politiknya juga cukup cukup hangat. Dan ketersebaran luasan wilayahnya juga cukup masif ya. Iya, iya. Nah, jadi angkanya memang agak lebih mahal. Tapi yang menarik itu ini kan dilaksanakan oleh satu entitas operasional pembangunan yang namanya BLU itu, Oke. Badan Layanan Umum itu. Iya. Nah, itu seperti dia bukan BUMN, tapi dia memang tugasnya mengeksekusi. Jadi dia tidak berbisnis. Dia tidak berbisnis. BLU itu satu konsep korporasi yang tidak berbisnis, tapi dia hanya mengeksekusi duit dari APBN langsung. yang biasanya dia melibatkan lebih dari satu kantor kementerian. Nah, kalau dalam topik yang kita bahas ini, Iya. dia Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kominfo. Kominfo, ya. Nah, 2 kementerian ini paling berkepentingan untuk mengeksekusi itu. Nah, BLU ini, BLU Bakti ini punya kontraktor 3. Nah, 3 kontraktor ini yang kemudian mengeksekusi proses pemasangan tiang-tiang tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Di 2023 adalah tahun terakhir untuk sebagai landmark ya, Iya. landmark keberhasilan pemerintahan Jokowi. Iya. Pemerataan signal itu, Mas. Pemerataan signal untuk memudahkan komunikasi. Iya, iya. Sebetulnya sekarang lagi G20 nih kan, G20. Ini sebenarnya salah satu yang dibanggakan itu juga soal 5G itu. Kalau di daerah Menteng itu udah 5G, di Bali di daerah tertentu udah 5G gitu. Jadi kalau kita lagi makan di Bali tiba-tiba lihat HP, wih udah 5G gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. produk konkretnya kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Nah,
Jadi gambarannya seperti itu, Mas. Nah, belakangan memang ada satu, kita dengar ada upaya hukum dari Kejaksaan Agung. Oh iya, iya. Terutama dari Jampitsus. 1 triliun katanya nilainya. Nilainya 1 triliun. Iya. Kalau menurut saya sih memang akumulasinya ya, tapi memang Ya. mudah-mudahan diperiksa atau terperiksa di level eksekusi yang mana. Iya. Dalam soal penentuan, kalau harga sih kayak dugaan saya sudah lumayan ajak ya. Iya, iya. Ada feasibility studies-nya. Tetapi menentukan subkon mana mungkin itu, atau dari subkon beranak pinak ini yang menurut saya yang harus diperiksa. Karena kalau sejauh yang saya coba agak pelototi beberapa datanya, sebetulnya dari subkon ke subkon lainnya itu yang akhirnya menyebabkan pelaku usaha di lapangan kehilangan kesempatan. Banyak calonnya ya, setiap itu ada calonnya ngambil fee gitu ya. Dan kalau saya juga belajar dari hasilnya teman-teman di KPK dulu, karena korupsi kualitas pembangunan kan jadi rendah kan. Betul, betul. Nah, itulah mungkin yang terjadi. Jadi penurunan kualitas itu disebabkan apakah karena subkon beranak pinak, dan cara mainnya seperti apa, apakah relevan, signifikan subkonnya dipecah, saya nggak ngerti. Ini ada beberapa yang menarik nih, Mas Aris. Yang pertama kan gini, pada era sekarang ini post-pandemi, itu konsentrasi uang memang pembangunan infrastruktur, terutama berkaitan dengan telekomunikasi. Jadi duit gede itu ada di situ. Besar-besaran tuh. Iya, besar-besaran. Karena kalau infrastruktur jalan, tol tuh udah di mana-mana, itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang adalah tol langitnya yang lagi dibangun. Ini satu. Terus yang kedua, yang paling menarik dari situ, ketika, ini karena BLU, ketika memilih vendor-vendor, itu ada keluasaan penuh tuh. Bagi otoritas untuk menentukan siapa vendornya. Gitu kan? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya soal Kementerian Kominfo aja? Gitu ya. Itu bagian yang kedua yang menarik, vendor itu seperti itu. Terus yang ketiga, kalau mau meneliti lebih jauh lagi sebenarnya, ini kan kawasannya ada banyak nih. Kalau saya baca di datanya Mas Aris ya, ada 7.900-an spot. Dan itu harus selesai pada 2022 4.200. Sisanya itu di 2023. Dan ini akan dijadikan milestone. Betul. Ini berhasil nih, tol langit. Oke. Nah, kita tahu belajar dari institusinya Mas Novel, korupsi selalu berkaitan dengan di mana konsentrasi uang itu terjadi. Betul, Pak. Ya kan? Terus setelah itu otoritas, siapa orang yang memiliki otoritas. Jadi ada kombinasi itu tuh. Nah, kombinasi itu. Nah, yang sekarang jadi masalah ini, betul 5G memang ada. Tapi seberapa kualitasnya dan dalam periode berapa lama? Yang saya khawatir ini selesai G20, selesai pula tuh 5G-nya itu. Turunnya jadi 3,5. Jadi ada soal itu. Jadi di sisi lainnya tuh sebenarnya gini, oke, kita perlu konsentrasi untuk pemberantasan korupsi di sektor itu. Dan Kejaksaan Agung jauh lebih maju daripada KPK dalam konteks itu ya. Cuman sekarang pertanyaannya adalah apakah proyek ini memang atau pemberantasan korupsi di sektor itu memang betul-betul digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi atau untuk kepentingan yang lainnya. Ini yang mesti diperiksa dan kita memang harus agak hati-hati kalau mengaitkan ini dalam konteks politik karena ini tahun politik juga, Bos. Jadi itu sebabnya dengan seluruh hormat kepada Kejaksaan Agung, mari dibuka prosesnya supaya kemudian akuntabilitas proses penegakan hukum di sini bisa kelihatan banget. Nawaitunya harus dilihat juga. Betul. Dan kalau melihat dari Pak Billy sampaikan tadi, bahwa proses ini juga masih berjalan di 2023. Artinya selain dari butuh cepat kan mesti harus dilakukan dengan akuntabilitas yang benar dalam pembangunannya. Betul. Jadi bukan hanya ditindak saja, tapi bagaimana mengawasi proses selanjutnya ini kan menjadi hal penting kan. Karena saya ingat persis ya 2014-2015 itu ada Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Inpres itu mengatakan pada program-program strategik itu jangan terburu-buru melakukan pemberantasan korupsi. Jadi pada saat itu kita malah mencurigai ini gimana sih?
kok malah dilindungin. Iya, kok malah dilindungin gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok ada pembalikan proses ini gitu? Apakah impres yang dulu sudah tidak berlaku lagi atau gimana nih? Itu kan tahun pasca politik. Pasca tahun politik. Ini kan menuju tahun politik. Apakah impres itu menjadi hidup dan dihidupkan ketika proses politik atau tahun politik ini sedang bekerja? Ini pertanyaan, ini bukan tudingan, ini pertanyaan. Tujuannya supaya proses ini betul-betul akuntabilitasnya terjaga. Kita ingin dukung, ingin dorong, tapi dengan akuntabilitas. Dari sisi ketatanegaraan juga nih Mas, ini mungkin gara-gara model membentuk kabinet berbasis bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi jatah jabatan. Jadi begitu nanti di jabatan-jabatan di dalam kabinet itu milik satu partai politik atau satu koalisi, yang menuju tahun berikutnya ternyata partai politik tersebut atau koalisi bukan tersebut geng lagi, merasa udah kontraknya makin pudar. Nah ini bagian dari melemahkan atau tidak gitu. Sementara kan Kejaksaan Agung nggak punya instrumen politik. Nah jadi penting juga buat Kejaksaan Agung membuktikan kepada publik dengan cara ya hasilnya benar atau tidak gitu, bahwa ada praktek korupsi apa enggak. Nah, yang kasihan lagi sebenarnya gini biasanya tuh, yang ditimpa itu yang di bawah, bos. Jadi korbannya itu biasanya kasihan eselon bawah. Anak-anak muda. Padahal dia pelaksana gitu kan, hanya pelaksana. Teman, ini yang jadi soal. Kalau pakai metafor tragedi Kanjuruhan itu kan jadi menarik, bos. Dalam permainan bola, kalau ada kalah menang, itu yang mesti dilihat, yang mesti disalahkan bukan pemain dong, bos. Pelatih lo coachingnya gimana, manajer lo gimana gitu loh. Pemain kan menjalankan instruksi seperti itu. Tidak, saya mau bilang tidak sepenuhnya menjadi salah pemain. Nah kalau dalam konteks seperti ini, itu program itu dilakukan sedari awal dengan yang potensial potensial fraudnya itu tinggi, harusnya tuh dilacak sampai ke atas. Jadi jangan sampai cuma di ujung-ujung gini. Apalagi kan terjadi kasus yang ditangani sama Kejaksaan Agung ini di banyak titik kan. Nah, berarti kan ada orkestrasi kah? Betul. Atau ada kesamaan modus yang memang dikontrol oleh sekelompok kecil orang tapi punya kekuasaan besar. Karena kalau yang dibawa-bawa ini harus bertanggung jawab untuk tempat lain di waktu yang lain, kayaknya agak nggak mungkin. Itu yang saya bilang keadilan dalam proses penegakan hukum ini. Jadi dia jangan sampai diarahkan hanya di level-level yang terbatas, minor, orang-orang kecil. Itu yang sebenarnya mungkin yang harus dipersoalkan. Itu kalau disebutnya apa? Simbolisasi penegakan hukum ya. Ada penegakan hukum, sekedar tegas, tapi yang kena itu. Kalau simbolisasi itu bahasanya agak terlalu ideologis. Kalau bahasa entertainment itu karnavalisasi. Memang ya kesannya rame, tapi sebetulnya nggak penting. Tapi tak bermakna dan substantif gitu loh. Betul. Memang kalau melihat dari yang disampaikan Mas Haris tadi, saya juga sering mendengar ya tentang adanya yang subkon tadi itu. Dan memang ya kita prihatin, kita berharap itu semua dibereskan karena tentunya kalau itu dibuat dengan lebih baik, kualitasnya bagus, yang untung juga masyarakat dan tentunya negara juga untung karena komunikasi berjalan bagus. Tapi kalau sampai kemudian dipakai oleh kepentingan lain, ini yang kita miris ya, kita prihatin tentunya. Walaupun kita selalu dukung upaya untuk berantas korupsi dengan sungguh-sungguh, kita dukung kan gitu Mas Haris ya. Apalagi tadi Mas Novel bilang masih ada sisa kerjaan untuk 2023. Baik yang direncanakan maupun akumulasi yang belum dipenuhi di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Jadi harusnya proses yang dilakukan hari ini juga nggak hanya nunggu Kejaksaan Agung, Mas. Mestinya si BLU itu sendiri langsung melakukan evaluasi, bikin konsolidasi yang lebih baik untuk pelaksanaan ke depan ini jadi lebih rapi. Gitu. Biar sisanya nggak rusak ya. Sisanya nggak rusak. Kalau pakai bahasa keren di institusinya Mas Novel, perlu tindakan preemptif dan preventif untuk mencegah yang lebih lanjut. Tapi dalam bahasa yang sekarang dituntut di masyarakat, lu penegakan hukum lu tegakkan, tapi kemudian apa kepentingan dan keuntungannya bagi masyarakat. Kalau cuma nangkep pencolengnya, itu kerjaan biasa. Tapi seluruh hasil dari pekerjaan itu tidak menyebabkan kualitas teknologi itu sebenarnya penegakan hukum nggak ada gunanya juga. Betul. Yang menarik tuh gini Mas,
Kalau misalnya nanti diproses sama Kejagung, bener ada korupsi, kan Mas Novel di video yang kapan tuh kemarin saya dengar bahwa yang korupsi ini dampaknya luas. Nah, harusnya kan ada ganti rugi kepada korban korupsi. Betul. Nah, gimana caranya anak-anak yang kemarin zaman COVID itu harus naik bukit nyari signal, itu bisa masukin ganti ruginya. Masuk dalam dakwaan. Itu penting, Mas. Itu belum ada mekanisme itu di sini. Kalau mau direkonstruksi seperti itu ada 3 nih, Sobat. Bagian yang pertama adalah definisi korupsi pasal 2 itu bukan sekedar kerugian negara, tapi perekonomian negara. Jauh lebih luas lagi. Satu itu. Terus yang kedua, itu kajian atau kerangka teoritiknya ada itu yang disebut dengan social cost of corruption. Jadi setiap kejahatan itu menimbulkan ongkos. Yang ongkos itu diderita atau punya dampak bagi lingkungan, bukan hanya orang loh, bagi lingkungan, komunitas, dan orang per orang. Betul. Nah, LSM itu bisa representasi kepentingan lingkungan untuk merumuskan kerugian itu. Contoh. Dan sudah diakui legal standing ya? Yes. Contoh misalnya, korupsi di sektor kehutanan. Suap menyuapnya mungkin 7 miliar. Tapi kemudian kerugian lingkungan yang puluhan hektar itu bisa ratusan miliar. Betul. Jadi kerugian karena lingkungan rusak sama recovery lingkungan itu harus dimasukin juga. Betul. Nah, kalau kita mewujudkan sanksi kayak gitu, itu baru keren. Nah, yang ketiga penutupnya gini, penegakan hukum itu tidak bisa diselesaikan kalau mau seperti itu, sekedar dengan pendekatan pidana. Harus ada pendekatan keperdataan, representasi dari kepentingan publiknya itu masuk di situ. Ya, dan gini Pak, kalau dilihat dari pasal 98 KUHP, penggabungan perdata, kerugian perdata dalam perkara pidana itu bisa dilakukan. Artinya itu menjadi peluang juga. Ya artinya kita berharap proses ini dilakukannya dengan benar, bisa mencegah yang ke depan agar nggak terjadi. Maksudnya yang belum dilakukan ini belum diselesaikan agar nggak bikin yang kualitas rendah atau yang jelek, dan juga dampak dari kerugian kepada masyarakat ini bisa diselesaikan dengan cara-cara lain. Yang menarik tuh gini, kalau ini sampai tadi itu bisa diaplikasikan, ganti kerugian kepada korban korupsi di sektor telekomunikasi. Belum ada tuh, Mas. Belum ada. Ya. Lingkungan aja masih terbatas. Dahsyat. Belum ada juga. Dapat diskon nanti. Kita dapat ganti rugi gara-gara kita nggak dapat signal. Kan keren. Iya. Jadi kalau gitu dari hasil ini pertama ujungnya harus sampai di langit yang tertinggi. Iya. Karena apa nih? Ini telekomunikasi, ini urusan langit nih, Bos. Kalau jadi dipegang nggak bisa ya. Dipegang nggak bisa. Kita tahu yang megang susah. Jadi proses ini harus sampai di ujung tertinggi. Satu. Kedua, dampak yang ditimbulkannya itu sangat luas, sehingga kepentingan orang yang dirugikan harus seluas-luasnya bisa mewakili kepentingan, diwakili kepentingannya oleh lembaga penegakan hukum. Terus yang ketiga baru kualitas penegakan hukumnya itu bukan sekedar nangkepin orang, menjarain orang, tapi kemudian membuat sistem telekomunikasi itu jadi tambah ini. Kalau kemudian ini malah mati terus selama 5 tahun, untuk apa pemberantasan itu harus dilakukan? Iya, betul. Berarti ini minimnya signal karena ada signal yang signal dugaan korupsi itu. Dan semoga nggak jadi signal dugaan kepentingan lain selain dari penegakan hukum. Ini semuanya harus kita warning. Iya. Wah, ini diskusinya daging semua nih, keren. Kalau daging semua malah bahaya, Mas. Bahaya. Ada tulangnya juga. Dan lemaknya ya, mesti. Harus begitu. Baik, terima kasih sekali Pak BW, Mas Haris. Semoga diskusi kita ini nanti bisa dipahami oleh orang-orang yang mestinya menindaklanjuti hal itu, terutama dalam hal ini penegak hukum yang menangani perkara itu dan BLU yang akan meneruskan proyeknya. Dan tentunya pihak-pihak lain yang akan membantu untuk kepentingan kerugian korban tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita teruskan dalam diskusi-diskusi yang lain. Salam integritas anti korupsi.